Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko. Nama saya Lintang Nafita Purnama. Nama saya Mutiara Novianti. Nama saya Rika Yolanda. Dari kelas 11 RPL SMKTI Muhammadiyah Cikampek. Di sini kita bakal ngebahas program PKK kita tentang catering. Langsung aja ke penjelasannya. Prosedur sistem berjalan. Proses sistem berjalan di program catering ini meliputi 1. Proses pendataan. Proses ini adalah proses penginputan data paket, pegawai, mitra, dan cabang yang dapat diubah ataupun dihapus. Proses penginputan tersebut terdapat di menu admin saja. 2. Proses pemesanan atau pembelian. Proses ini adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli melalui form transaksi. Dalam form bertransaksi hanya terdapat input pesanan dan pelanggan saja. Proses pengecekan pesanan. Proses ini adalah proses pengecekan data pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan dan akan ditindaklanjuti oleh seseorang admin untuk segera diproses. Proses laporan yaitu merupakan laporan yang tersusun keseluruhan dan dilaporkan kepada owner. Spesifikasi sistem berjalan merupakan rangkaian yang terdiri dari dokumen masukan input dan dokumen keluaran output yang semuanya teratur dan dipakai pada sistem berjalan. Spesifikasi sistem masukan adalah bentuk masukan dari beberapa dokumen yang diolah di dalam program catering untuk menghasilkan dokumen sesuai yang diharapkan. Dokumen masukan dalam program catering adalah sebagai berikut, yaitu nama dokumennya adalah data pesanan, fungsinya untuk mendata pesanan yang harus dikirim, medianya berupa kertas, sumbernya dari pelanggan, bentuk lampirannya adalah lampiran A1. Spesifikasi sistem keluaran merupakan dokumen bentuk keluaran. Dokumen spesifikasi keluaran meliputi yaitu pertama, nama dokumen, yaitu nama dokumennya yaitu nota pembelian atau surat pembelian, fungsinya sebagai bukti pemesanan, medianya berupa kertas, sumbernya dari pegawai untuk pelanggan, bentuk lampirannya yaitu lampiran B1. Yang kedua, nama dokumen yaitu laporan keuangan, fungsinya untuk memberikan laporan kepada owner, medianya itu berupa kertas, sumbernya dari pegawai untuk owner, bentuk lampirannya yaitu lampiran B2. Permasalahan dalam catering dalam segi penyimpanan yaitu ketika banyak pesanan yang diketik secara manual, maka akan terjadi penumpukan data pesanan. Oke, untuk alternatif pemecahan masalah dari segi penyimpanan, di sini kita menggunakan database. Fungsinya untuk memudahkan kita mengopi data dari satu komputer ke komputer lainnya, dan juga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang luas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem usulan. Dalam prosedur sistem usulan yang kami buat, yaitu pelanggan dapat memesan di aplikasi kami pertama atau terlebih dahulu melogin atau mengisi data sesuai dengan aplikasi kami. Lalu pelanggan dapat memilih atau memesan makanan yang sudah ada di dalam, dan pelanggan juga bisa memilih pembayaran seperti tunai, OVO Pay. Setelah itu admin atau owner akan menyiapkan pesanan yang Anda pesan, lalu mengirim sesuai alamat yang kalian kirim. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file usulan. Spesifikasi rancangan sistem usulan akan membahas mengenai rincian bentuk dokumen-dokumen masukan dan keluaran yang diusulkan pada sistem perancangan. Pertama, spesifikasi sistem masukan. Spesifikasi sistem masukan dalam aplikasi kami yaitu data pendaftaran, list pemesanan, harga, data pembayaran, dan data kiriman. Lalu spesifikasi sistem keluaran, harga pembayaran, bukti pembayaran, dan data pengiriman. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem usaha.
Bisnis catering bukanlah hal jarang kita ketahui. Bisnis yang memperkenalkan berbagai macam makanan box siap saji maupun prasmanan yang sering digunakan pada acara pernikahan, pengajian, ataupun acara-acara besar lainnya. Catering ini pula kini sudah merambah menjadi semakin modern dan berbasis online. Contohnya saja makanan pesan antar seperti delivery order. Spesifikasi file ada 9. Yang pertama, pegawai. Akronimnya pegawai MID. Fungsinya untuk menginput data pegawai dan untuk login. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 1600 karakter. Kunci filenya NIC. Softwarenya XAP. Yang kedua, level. Akronimnya level MYD. Fungsinya untuk mengakses masuk ke menu admin atau transaksi. Tipe filenya file akses login. Organisasi filenya indeks sekuensial. Media filenya SSD. Panjang rekod 300 karakter. Kunci file ID level. Softwarenya XAMPP. Yang ketiga, mitra. Akronimnya Mitra MID. Fungsinya untuk menginput data dan menyimpan data mitra. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 1700 karakter. Kunci filenya ID mitra. Softwarenya XAMPP. Yang keempat, cabang. Akronimnya cabang MID. Fungsinya untuk menginput dan menyimpan data cabang. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 1400 karakter. Kunci filenya ID cabang. Softwarenya XAMPP. Yang kelima, pelanggan. Akronimnya pelanggan MID. Fungsinya untuk menghapus dan mengubah data pelanggan. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 1100 karakter. Kunci filenya NIP. Softwarenya XAMPP. Yang keenam, input paket. Akronimnya input paket MID. Fungsinya untuk menginput dan mengubah data paket. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 800 karakter. Kunci file kode paket. Softwarenya XAMPP. Yang ketujuh, keterangan paket. Akronimnya keterangan paket MID. Fungsinya untuk menginput dan mengubah isi keterangan paket. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 2900 karakter. Kunci filenya nama paket. Softwarenya XAMPP. Yang kedelapan, pesan paket. Akronimnya pesan paket MID. Fungsinya untuk menyimpan data pesanan. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 2500 karakter. Kunci filenya ID pesanan. Softwarenya XAMPP. Yang kesembilan, transaksi. Akronimnya transaksi MID. Fungsinya untuk menyimpan data pembayaran pelanggan. Tipe filenya file master. Organisasi filenya indeks sekuensial. Akses filenya random. Media filenya SSD. Panjang rekod 2000 karakter. Kunci filenya ID pesanan. Softwarenya XAMPP. IRD Catering. IRD singkatan dari Entity Relational Diagram. Ada cabang olah pegawai, pegawai olah mitra, pegawai olah input paket terdiri, keterangan paket, pegawai olah pelanggan, pesan paket, bayar, dan transaksi. Dalam cabang
ada ID cabang, nama cabang, pimpinan kontak, dan alamat cabang. Dalam pegawai ada NIK, ada nama pegawai, ada no HP, ada jenis kelamin, ada alamat, ada username, ada password, ada jabatan, dan ID level. Dalam input paket ada kode paket, nama paket, harga. Terdiri dari keterangan paket, yaitu ada nama paket, kode paket, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6, menu 7, menu 8. Dalam mitra ada ID mitra, nama pimpinan, no HP, keterangan alamat. Dalam pelanggan ada NIP, ada nama pembeli, no HP, dan alamat. Dalam pesan paket ada ID pesan, tanggal pembelian, NIP pesanan, tanggal pesanan, total tagihan, bayar, sisa bayar, dan metode bayaran. Dalam transaksi ada pesanan, nama pembeli, no HP, total tagihan, bayar, kembalian, dan pembayaran. Tabel pegawai, dalamnya kan ada ID level, menyambung ke tabel level, ke ID levelnya juga. Dalam tabel pelanggan ada NIP, yaitu terus nyambung ke tabel pesan paket di NIP juga. Tabel keterangan paket ada nama paket menyambung ke kode paket dalam tabel input paket. Menjelaskan tentang HIPO yaitu menu-menu yang disediakan di dalam form menu utama setelah login. HIPO dalam aplikasi kami yaitu terlebih dahulu melogin. Dalam menu transaksi terdapat input pelanggan, daftar menu, total harga, pesan, logout, reset, total bayar. Setelah itu menu admin. Menu admin terdapat data. Dalam data terdapat input paket, data pegawai, data cabang, data mitra, data pelanggan, lalu laporan. Di dalam laporan terdapat daftar pesanan dan laporan keuangan. Setelah itu keluar logout atau keluar. Oke, di sini kita bakal ngebahas flowchartnya. Langsung aja mulai dari flowchart menu login. Oke, di sini kita melakukan login. Kalau ya ingin login, maka harus menginput username, menginput password, klik tombol login, dan otomatis akan mengecek data. Jika data ada, maka akan masuk sebagai admin atau sebagai kasir. Jika datanya tidak ada, maka kembali suruh menginput username dan password ulang. Jika tidak ingin login, maka ada menu keluar. Jika ingin keluar, klik exit, maka ada akan muncul tampilan yakin ingin keluar. Yes, kalau yes maka selesai. Kalau no, maka balik lagi ke login. Untuk flowchart menu admin, di sini ada 3 pilihan menu. Jika kita klik menu data, maka akan muncul data paket. Jika iya, akan masuk ke input paket. Jika tidak, maka ada pilihan data pegawai. Jika iya, maka masuk ke form master pegawai. Jika tidak, ada pilihan data cabang. Jika iya, masuk ke form master cabang. Jika tidak ingin masuk data cabang, ada pilihan data mitra. Jika diklik, masuk ke form master mitra. Jika tidak ingin data mitra, ada data pelanggan. Jika diklik, masuk ke form master pelanggan. Jika tidak, maka balik lagi dari awal pilihannya. Jika data tidak dipilih, kita ke laporan. Laporan itu cuma ada satu menu, laporan keuangan. Jika diklik, maka akan masuk ke form laporan keuangan. Jika tidak klik laporan, di sini ada pilihan menu keluar. Di menu keluar ada menu logout dan keluar. Jika kita ingin logout, klik logout, maka akan masuk ke form login. Jika ingin keluar, klik keluar. Jika yes, itu maka selesai. Kalau no, itu bakal balik lagi ke atas. Oke, sekarang kita ke flowchart master cabang. Di sini kita mulai ada 4 pilihan menu. Reset, hapus, input, edit. Jika ingin reset, klik reset, maka akan menghapus isi file. Jika ingin hapus, klik ID cabang yang ada di tabel, terus klik hapus, maka ada pilihan yes atau no. Kalau yes, maka data berhasil dihapus. Jika no, maka balik lagi ke sini. Untuk menginput, jika ingin menginput, masukkan datanya dulu, klik input, maka akan muncul pilihan yakin ingin input. Jika yes, maka data berhasil diinput. Jika no,
balik lagi ke sini. Edit juga sama, jika ingin edit klik ID cabang yang ada di tabel, terus ubah data cabang, habis itu klik edit, maka akan muncul tulisan yakin ingin edit. Jika yes, maka data berhasil diedit. Kalau no, maka balik lagi ke sini. Maka itu selesai. Oke, sekarang lanjut ke flowchart master input paket. Di sini ada 5 menu: reset, hapus, input, edit, sama list menu. Jika ingin reset, klik reset, maka menghapus isi file. Jika ingin hapus, klik kode paket yang ada di tabel, klik hapus, maka muncul pilihan yes atau no. Jika ingin input, masukkan data paket, klik input, maka akan muncul yes atau no. Kalau yes, maka otomatis akan masuk ke form keterangan paket, akan diharuskan mengisi form keterangan paket. Jika ingin edit, klik kode paket yang ada di tabel, ubah data paket, lalu klik edit, maka akan muncul pilihan yes atau no. Kalau yes, maka data akan diedit. Terus ada lagi satu tombol keterangan paket, jika diklik maka masuk ke keterangan paket atau list menu atau daftar menunya. Sekarang lanjut ke flowchart master list menu. Di sini ada 5 pilihan menu lagi. Jika ingin reset, klik tombol reset, maka menghapus isi file. Jika ingin edit, klik kode paket, ubah data paket, klik tombol edit, lalu akan muncul tulisan yes atau no. Kalau yes, maka data diedit. Kalau enggak, maka balik lagi ke sini. Jika ingin hapus, klik kode paket, klik hapus, yes atau no. Jika yes, maka data berhasil dihapus. Untuk input, masukkan data paketnya dulu, klik input, yakin ingin input. Jika yes, maka berhasil diinput. Jika ingin kembali, klik tombol kembali, maka akan masuk ke form input paket. Sekarang lanjut ke flowchart laporan keuangan. Di sini ada 7 pilihan menu. Jika ingin cetak harian, maka klik tombol cetak harian, maka otomatis akan mencetak laporannya. Jika ingin cetak per hari, input tanggalnya dulu, baru klik cetak, maka akan mencetak laporannya. Cetak bulanan, langsung klik aja tombol cetak bulanannya, maka otomatis akan mencetak untuk bulan sekarangnya. Jika cetak per bulan, input bulannya dulu, lalu cetak, maka otomatis akan mencetak. Cetak tahunan, langsung aja klik tombol cetak tahunan, maka akan mencetak otomatis. Cetak per tahun, input dulu tahunnya, lalu klik tombol cetak, maka otomatis akan mencetak. Jika ingin kembali, klik tombol kembali, maka otomatis akan masuk ke form admin. Oke, di sini flowchart master data mitra. Di sini ada 4 pilihan menu. Jika ingin reset, klik tombol reset, maka akan menghapus isi file. Jika ingin hapus, klik ID mitra yang ada di tabel, klik hapus, terus akan muncul pilihan yes atau no. Kalau yes, maka data berhasil dihapus. Untuk input, masukkan dulu data mitranya, lalu klik input, yakin ingin input. Jika yes, maka data berhasil diinput. Untuk edit, klik ID mitra, ubah data mitranya, klik tombol edit, maka nanti akan muncul pilihan yes atau no. Jika yes, maka data berhasil diedit. Sekarang flowchart pembayaran OVO. Di sini cuma ada 2 menu. Di sini ada pilihan menu kembali. Jika ingin kembali, klik tombol kembali, maka akan masuk ke form metode pembayaran. Jika ingin input, isi data transaksi dulu, lalu klik input, maka akan muncul pilihan yakin ingin input yes atau no. Jika yes, maka otomatis akan balik lagi ke form pesan paket. Oke, ini flowchart master data pegawai. Di sini ada 4 pilihan menu. Jika ingin reset, maka klik tombol reset, maka akan menghapus isi filenya. Jika ingin hapus, klik nick pada tabel, lalu klik hapus, maka akan muncul tulisan yakin ingin hapus. Jika yes, data berhasil dihapus. Jika ingin input, masukkan data pegawai dulu, klik input, maka akan muncul tulisan yakin ingin input. Jika ya, maka data berhasil diinput. Jika ingin edit, klik nick pada tabel, lalu ubah data tabel, klik edit, maka akan muncul tulisan yakin ingin edit. Jika yes, maka data berhasil diedit. Oke, sekarang flowchart data pelanggan. Di sini ada 3 menu. Jika ingin hapus, klik ID pesanan pada tabel, klik tombol hapus, maka akan muncul tulisan yakin ingin hapus. Jika ya, maka data berhasil dihapus. Lalu ada pilihan menu edit. Di sini kita harus klik ID pesanan pada tabel, lalu ubah data pelanggannya, lalu klik tombol edit, maka akan muncul tulisan yakin ingin edit. Jika ya, maka data berhasil diedit. Jika ingin kembali, klik tombol kembali, maka akan masuk ke form admin. Lanjut ke flowchart metode pembayaran. Di sini cuma ada 2 pilihan menu, tunai dan OVO. Jika ingin tunai, maka klik tombol tunai, maka akan masuk ke form pembayaran tunai. Jika ingin bayar melalui OVO, maka klik tombol OVO, maka akan masuk ke pembayaran OVO. Oke, sekarang masuk ke flowchart pembayaran tunai. Di sini ada 3 pilihan menu. Jika ingin hitung, isi file transaksi terlebih dahulu, lalu klik tombol hitung.
maka data kembalian otomatis terisi. Jika ingin input, isi data transaksi dulu, lalu klik tombol input, maka akan muncul yakin ingin input. Jika yes, maka otomatis akan kembali ke form pesan paket atau form transaksinya. Jika ingin kembali, maka klik tombol kembali, maka otomatis akan masuk ke form metode pembayarannya. Oke, sekarang lanjut ke flowchart transaksinya. Di sini ada 8 pilihan menu. Jika ingin melihat daftar menu, klik tombol daftar menu, maka akan masuk ke form daftar menu. Jika ingin input pelanggan, maka isi data pelanggannya dulu, lalu klik tombol input pelanggan. Nanti akan muncul pilihan yakin ingin input. Jika yes, maka akan menginput data pelanggan. Jika ingin mentotalkan harga, maka pilih paket dan isi banyak pesanannya, lalu klik total harganya, maka otomatis akan muncul total harga. Jika ingin menghitung total bayar, maka pilih paket dan isi banyak pesanannya, lalu klik total harga, lalu klik tombol plus pada keranjangnya, lalu klik total bayar, maka otomatis akan muncul nominal total bayarnya. Jika ingin pesan, isi data pesanannya terlebih dahulu, lalu klik tombol pesan, maka akan muncul pilihan yakin ingin pesan, yes atau no. Kalau yes, akan otomatis diarahkan ke form pembayaran. Jika ingin reset, klik tombol reset untuk menghapus isi filenya. Lanjut ke page 2-nya. Jika ingin logout, klik tombol logout, maka akan otomatis diarahkan ke form login lagi. Di sini ada pilihan plus. Plus ini tombol plus yang ada di keranjangnya. Di sini kita harus pilih paket dan isi banyak pesanannya terlebih dahulu, lalu klik total harga untuk mengetahui harganya, lalu klik tombol plus untuk menambahkan ke keranjangnya. Oke, segitu aja. Spesifikasi struktur kode digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi. Adapun struktur kode pada program catering sebagai berikut, yaitu inisial barang. Inisial barang adalah inisial dari barang atau produk. Yang kedua yaitu merek barang, bertujuan untuk memberikan merek pada barang atau produk. Yang ketiga yaitu nomor barang, yaitu digunakan untuk jalana program dan diberikan nomor pada produk itu sendiri. Rancangan biaya catering. Proses pembuatan dilakukan pertama kali dengan DP sebesar 50% dari harga yang sudah dirincikan. Ada biaya persiapan, biaya pengerjaan, dan biaya keseluruhan. Biaya persiapan, ada software, ada hardware. Di dalam software ada exam seharga 15.000, ada Netsbin seharga 10.000, ada e-report seharga 15.000. Dalam hardware ada laptop seharga 5 juta, ada flash disk seharga 85.000. Jumlah jadi 5.140.000. Biaya pengerjaan, ada analisis seharga 75.000, ada desain fungsi seharga 200.000, ada pemrograman seharga 800.000, ada pengujian seharga 70.000, ada instalisasi seharga 50.000, ada pelatihan seharga 80.000, ada pemeliharaan seharga 120.000, ada dokumentasi seharga 100.000, ada transportasi seharga 60.000. Totalnya ada 1.555.000. Biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan itu adalah biaya persiapan ditambah biaya pengerjaan. Biaya persiapan Rp5.140.000, biaya pengerjaan Rp1.555.000, totalnya ada Rp6.700.000. Spesifikasi struktur kode digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi. Adapun struktur kode pada program catering sebagai berikut, yaitu inisial barang. Inisial barang adalah inisial dari barang atau produk. Yang kedua yaitu merek barang, bertujuan untuk memberikan merek pada barang atau produk. Yang ketiga yaitu nomor barang, yaitu digunakan untuk jalana program
dan diberikan nomor pada produk itu sendiri. Sarannya harus menggunakan sistem online dan berbasis APK. Gunakan produk ini sebaik mungkin untuk mempermudah dan menghemat waktu Anda. Jadi, kesimpulannya, produk catering ini bisa mempermudah banyak orang, termasuk orang yang sibuk, seperti para pekerja pabrik, untuk menghemat pengeluaran, menghemat waktu, diantar sampai tempat, kebersihan terjamin, gizi seimbang, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bakal jelasin program PKK-nya. Langsung aja ke aplikasinya. Nah, sini kita login dulu. Di sini kita bikin dua menu atau dua form. Ada yang sebagai admin dan ada yang sebagai kasir. Nah, sekarang kita masuk sebagai admin dulu. Username itu Riko Yunanta. Passwordnya Riko 1234. Masuk. Oke, ini berhasil masuk. Klik OK. Oke, di sini ada 3 menu nih. Langsung aja kita bahas satu-satu di data. Di data itu ada input paket. Kita coba dulu input paket. Nah, ini fungsinya input paket itu buat mengisi menu-menu makanan yang ada di program ini. Di sini kita coba input dulu ya. Misalkan kodenya 101. Paketnya misalkan paket 4. Enggak, paket 7. Harganya misalkan 65.000. Input. Nah, data berhasil disimpan. Anda akan diarahkan untuk mengisi keterangan paket yang telah diisi. Nanti keterangan paket ini di input ini nanti suruh isi keterangan paket. Nah, ini tadi kita ngisi paket 7. Oke. Misalkan nasi putih, nasi putih, misalkan ayam, terus tahu, tempe, misalkan tempe, terus air minum, ini misalkan dan lain-lain. Oke, langsung input. Yes. Nah, data berhasil disimpan. Nah, data tadi itu ada di sini. Nah, ini klik kembali. Buat ngedit itu kita klik ini dulu. Klik ini. Nah, nanti muncul gini. Baru edit. Misalkan edit nama paketnya salah misalkan. Oke, ganti. Misalkan paket 57. Kita klik edit. Nah, ini bakal ke edit. Oke, kembali. Oke, lanjut ke menu pegawai. Oke, pegawai ini fungsinya buat login ya. Misalkan kita input dulu aja deh. Nicknya misalkan 105987. Terus nama pegawai misalkan Suet. Nah, nomor HP-nya udah. Jenis kelamin misalkan laki-laki. Alamatnya misalkan Cikampek. Username catering. Passwordnya misalkan 12345. Nah, ini ada 2 nih level. Misalkan kita pilih 1. Nah, ini masuknya ke menu admin yang tadi. Kalau misalkan ke 2, ini masuknya ke menu kasir. Langsung aja input. Nah, buat ngedit sama klik ini dulu, baru edit di sininya. Misalkan ini namanya ganti Diki misalkan, edit, yes. Nah, berhasil. Oke. Nah, langsung tersimpan di sini. Oke, pelanggan sudah kembali. Oke, selanjutnya kita
kita masuk ke data cabang. Nah, di sini tempat data-data cabang. Nah, kita coba aja input ID cabangnya misalkan 103, nama cabangnya Cikampek, pimpinannya misalkan Agus, kontaknya 021, asal aja, alamatnya misalkan Cikampek, langsung input yes. Nah, ini tandanya berhasil, kita oke aja. Di sini kalau mau ngedit, diklik dulu, kita edit data yang di sini. Sekarang di sini ganti jadi Cahyo, kita edit, kliknya edit, terus yes. Ini tandanya berhasil, klik oke. Oke, lanjut. Untuk hapus sama, klik ini dulu, lalu klik hapus. Nanti tinggal yes saja. Kita kembali gitu. Kita lanjut ke menu mitra. Nah, di menu ini tempat untuk input data-data, memasukkan dari mana saja. Misalkan kita bisa beli beras dari mana, terus beli bahan-bahan sayur, minyak, dan lain-lain, sembako gitu. Ini kita input di sini. Di mitra misalkan 102, nama mitranya misalkan nama pimpinannya Tony, nomor HP-nya 0876 54 78 9764. Nah, ini keterangannya itu dia memiliki mitra apa, dia memiliki usaha apa. Misalkan dia memiliki usaha beras dan kita beli beras di situ, udah kita tulis keterangannya beras. Nah, ini alamatnya, alamat tempatnya misalkan Dawan. Kita langsung input yes. Ini tandanya berhasil, klik oke. Untuk edit sama, kita klik ini dulu tabelnya, terus kita ubah, terserah ubah yang mana aja. Kita ubah nama mitranya misalkan Sumber Aku, kita klik edit. Data berhasil diedit, tinggal klik oke. Di sini sudah terubah data Sumber Aku. Untuk menghapus sama, klik ini dulu baru hapus. Kita kembali, lanjut ke data pelanggan. Nah, di data pelanggan ini kita nggak bisa input, cuma bisa ngedit sama hapus. Karena untuk input itu dikerjakan di menu kasir, karena di menu kasir itu menginput data pelanggan, data pesanan, dan data bukti pembayaran. Jadi kita coba ubah di sini, kita ubah di sini, kita ubah, klik ini, kita ubah misalkan namanya Trisno. Nah, kita ubah di sini, ubah yes. Data berhasil diedit, klik oke. Untuk hapus sama kayak yang lain, klik ini dulu, hapus, langsung klik yes, langsung aja kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan. Di sini ada daftar pesanan. Di sini mengisi seluruh daftar pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan atau pembeli. Semua terdata di sini, dari namanya, tanggal pesanannya, tanggal pembeliannya, bayarnya berapa, sisa bayarnya, sistem pembayaran ini berapa, cash, semua ada di sini. Jadi cuma menginput itu doang. Lanjut kembali, laporan keuangan. Klik di sini untuk mencetak sebuah laporan-laporan. Misalkan kita ingin mencetak hari ini, kita klik harian. Maka di sini
kita belum bikin scriptnya kayak gimana dan belum bisa, kita punya sistem outputnya atau tampilan outputnya seperti ini. Oke, jadi kayak gitu. Terus misalkan kita ingin mencetak laporan hari ini misalkan hari Rabu, kita klik ini, maka akan mencetak sebuah laporan harian hari ini doang. Kalau ingin mencetak harian lain, sama klik ini, cari tanggal berapa, misalkan tanggal 14, klik cetak, maka akan muncul outputnya. Sama yang ini juga, ini untuk bulan sekarang. Jika ingin bulan lain, klik sini, cari bulan lain, lalu cetak. Sama ini juga tahunan, kalau ingin tahun sekarang, klik ini. Kalau ingin cari tahun yang lain, klik sini, klik tahunnya, terus cetak. Oke, jadi gitu aja. Terus kembali. Di sini ada menu keluar, ada menu logout sama keluar. Di menu keluar ini untuk mau close program ini, jadi kita ingin logout aja untuk ganti ke menu kasir. Yes. Oke, di sini untuk masuk ke menu kasir atau menu transaksi itu ada username-nya Catering, passwordnya 1234, klik aja masuk. Nah, kalau benar tulisannya bukan kayak gini, selamat datang di Catering, silakan pesan. Nah, ini klik aja oke. Nah, di sini itu adalah menu transaksi atau enggak menu kasir. Di sini kita menginputkan input pelanggan sama pesan paket ini. Di sini kita klik dulu ini, masukin nickname misalkan asal aja ya. Oke, misalkan nama pembelinya Kodir, nomor HP 08, alamatnya Perum Taman Senopati, Blok ZZ, nomor 99 misalkan. Terus klik input pelanggan, klik yes. Nah, data telah diinput, silakan lanjut mengisi keorderan paket, klik aja oke. Nah, kalau udah, di sini kita cari nama tadi, nah ini Kodir. Masukin, ini tanggal pesanannya kita masukin, misalkan, nah ini formatnya harus benar nih ya, tahun / bulan / tanggal. Jadi kita masukin dulu tahun 2020. Terus kita pesan misalkan bulan 8 tanggal 15 misalkan. Terus ini kita pilih paket. Nah, ini pilih paketnya, kita bisa lihat paket 1 itu apa aja di sini nih, daftar menu. Nah, di sini paket 1 isinya apa aja, paket 2 isinya apa aja, paket 3 isinya apa aja, dan seterusnya. Kita kembali aja. Misalkan kita pilih paket 8, banyak pesanannya misalkan 500. Terus buat nentuin totalnya kita klik di sini, total harga. Nah, masuk, kita masukin ke keranjang. Nah, kalau misalkan pengen pesan paket lain, klik lagi, kita pilih paket, misalkan paket 1. Ini banyak pesanannya misalkan 125, kita total lagi, ini harganya masukin ke sini. Nah, jika misalkan kita pilih dua jenis paket doang, langsung aja kita klik total bayar, klik. Nah, ini nanti kita bayarnya harus segini. Nah, ini metode pembayarannya, mau cash sama DP. Kalau cash langsung bayar segini, kalau DP bayar terserah. Misalkan kita bayar 22 juta. Nah, kita ngitung sisa bayarnya berapa, klik di sini. Nah, ini sisa bayarnya. Langsung aja klik pesan. Apakah oke, klik aja yes. Paket Anda telah
Nah, ini masuk ke menu pembayaran. Klik aja oke. Nah, di sini ada dua metode pembayaran. Ada OVO. Nah, ini OVO. Ada tunai. Nah, kalau OVO kita klik ini dulu. Klik username yang tadi. Nah, ini username tadi. Total tagihannya 22 juta. Kita masukin nomor HP-nya. Masukin berapa, misalkan bayar OVO-nya. Mungkin berapa, terus input. Dimasuk lagi ke menu pesan paket lagi yang tadi. Kita kembali. Di sini kita mau bayar pakai tunai aja. Kita klik kodir. Nah, bayarnya misalkan ini 22 juta nih ya, misalkan kita bayarnya 22 juta 500.000. Nah, kita hitung kembaliannya berapa. Kembaliannya itu 500.000. Nah, jadi langsung aja kita input. Nah, bukti pembayaran telah disimpan selama pesan lain. Maka kembali lagi ke sini. Nah, di sini untuk hasil struknya itu saya belum bikin skripnya sama kayak laporan tadi, tapi udah dibikin, tampilannya bakal seperti ini. Nah, itu buat struk pembayarannya. Nah, jadi itu aja buat programnya. Kita lanjut lagi ke yang lain. Oke, untuk database kita beri nama catering. Di database ini menampung 9 tabel. Ada cabang fungsinya untuk memasukkan data cabang-cabang, input paket untuk memasukkan data-data paket, keterangan paket untuk memberi keterangan dalam setiap paket 1 keterangannya apa. Untuk level ini untuk mengakses antara menu admin dan menu kasir. Untuk mitra di sini pemasukan untuk barang-barang yang akan digunakan dalam melayani pelanggan. Di sini ada pegawai. Pegawai ini termasuk menu akses. Di sini terdapat username dan passwordnya untuk masuk ke menu-menu tertentu. Di sini ada data pelanggan. Semua data pelanggan di sini ada NIP, nama pembeli, nomor HP dan alamat saja. Kemudian ada pesan paket. Di sini menampung pesanan-pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan dan ada transaksi. Transaksi ini adalah bukti pembayaran dari pelanggan. Oke, segitu aja untuk database. Segitu aja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.